Hal inilah yang membuat warga Dayak marah besar. Sekitar 300 warga Dayak kemudian mendatangi desa Karangpangi dan melakukan penyisiran untuk mencari 3 pelaku. Namun tak membuahkan hasil. Pada akhirnya, warga Dayak yang sudah naik pitam melampiaskan amarahnya dengan merusak 9 rumah dan membakar sejumlah kendaraan milik orang-orang Madura. Karena situasi yang semakin mencekam, 1.300 orang Madura terpaksa mengungsi dari desa Karangpangi. Saat itu beredar informasi bahwa 3 pelaku bersembunyi di kota Sampit. Informasi itulah yang membuat kekacauan semakin melebar. Di sisi lain, warga Madura yang ada di kota Sampit sudah siap untuk berperang melawan suku Dayak. Bahkan dikabarkan mereka telah merakit senjata peledak. Kekacauan yang semakin mengerikan sebenarnya bisa saja diredam jika aparat mampu menangkap 3 pelaku yang menghilangkan nyawa Sando. Namun suku Dayak sudah terlanjur mengamuk, sementara polisi masih belum berhasil menangkap para pelaku. Hal inilah yang membuat suku Dayak marah karena merasa diperlakukan tidak adil. Kerusuhan terus berlangsung hingga bulan Februari tahun 2001. Sekelompok warga Dayak menyerang rumah milik warga Madura bernama Matayo. Akibatnya, 4 orang yang ada di rumah tersebut kehilangan nyawa secara mengerikan. Dan peristiwa penyerangan itu menyebar dengan cepat di kalangan warga Madura. Narasi balas dendam mulai bermunculan. Dan tak butuh waktu lama, orang-orang Madura menyerang seorang warga Dayak bernama Kiwil. Aparat berhasil mengamankan Kiwil. Namun orang-orang Madura yang sangat marah menyerang rumah Kiwil hingga keluarganya menjadi korban. Peristiwa penyerangan di rumah Kiwil membuat orang-orang Madura merasa telah memenangkan perang. Mereka melakukan penyisiran dan menduduki hampir semua area di kota Sampit. Pada saat itu warga Madura mengatakan bahwa mereka akan menjadikan Sampit sebagai Sampang kedua. Tentu saja deklarasi itu membuat suku Dayak marah. Mereka tak terima tanah leluhur mereka direbut dan diduduki pendatang. Hingga peristiwa mengerikan yang membuat seluruh Indonesia jadi mencekam terjadi pada tanggal 21 Februari 2001. Ribuan orang dari suku Dayak berdatangan ke kota Sampit. Banyak di antara mereka yang berasal dari pedalaman hutan Kalimantan. Mereka datang dengan peralatan perang lengkap, seperti mandau, panah, dan sumpit. Dalam sekejap kota Sampit berubah menjadi lautan merah. Orang-orang Dayak, tanpa kompromi sedikit pun, menyerang siapa saja warga Madura yang ada di depan mata mereka. Tentu saja orang-orang Madura berusaha melawan. Namun disinilah peristiwa di luar nalar terjadi. Percaya atau tidak, ada berbagai ritual mistis yang dilakukan orang-orang Dayak. Yang jangankan orang Madura, bahkan aparat militer yang berusaha melakukan pengamanan sampai dibuat keringat dingin ketakutan.